Yang pertama yaitu Khulafaur Rasyidin, yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini memimpin dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah, yaitu 632 sampai 634 Masehi. Khulafa pertama sesudahnya Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Abi Hufah yang dipanggil juga Abu Bakar As-Siddiq, yang berarti ayah dari seorang gadis. Karena Abu Bakar mempunyai anak gadis apa? Aisyah. Yang menamakan Aisyah. Yang kemudian menjadi istri siapa? Fatimah. Dia termasuk as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama mendapatkan julukan As-Siddiq karena dialah yang selalu membenarkan apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Di antara para sahabat Nabi, dialah yang tertua dan yang paling dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin beberapa hal yang diusahakan oleh yang diusahakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu menghadapi para pemberontak yang terdiri atas orang-orang murtad atau keluar dari agama Islam, serta orang-orang yang tidak membayar zakat. Yang kedua yaitu menghadapi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu, seperti Muhammad al-Hazzab, al-Aswad, Sulailat, dan Sajjad Tamamiyah. Yang ketiga yaitu mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu kumpulan. Melihat banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan menghadapi orang-orang yang murtad. Abu Bakar hanya memimpin selama 2 tahun. Jadi setelah Abu Bakar wafat, yaitu pada usia 63 tahun, dikubur di samping makam Rasulullah. Nah, yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini tahun 13 sampai 23 Hijriah, kurang lebih 10 tahun. Umar bin Khattab adalah putra Naufal al-Quraisy, dan sebelum Islam suku Bani Aj terkenal. Nah, tahu nggak suku Aj itu apa? Mungkin nanti dicari tahu aja. Nah, yang diusahakan dari Umar bin Khattab yaitu yang pertama pembagian wilayah kekuasaan Islam, yaitu menjadi beberapa bagian atau provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seseorang Amirul Mukminin. Tahu Amirul Mukminin? Yang kedua yaitu pembentukan dewan-dewan pemerintahan seperti Dewan Perbendaharaan Negara, Dewan Peradilan, dan Dewan Pertanahan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penetapan tahun Hijriah yang dimulai penanggalan dari Hijriah Nabi dari Mekah ke Madinah. Alhamdulillah. Yang keempat pembentukan urusan kehakiman dan pembangunan Masjidil Haram. Nah, yang keempat yaitu memperluas daerah Islam sampai mana? Sampai jauh. Nah, sampai Pedik. Nah, meninggalnya Umar bin Khattab yaitu waktu sholat subuh. Nah, dulu ada seorang tahanan perang Nahawan yang bernama Fairuz atau Abu Lu'lu'ah dari bangsa Persia. Nah, dan menjadi hamba atau budak dari Mughirah bin Syu'bah. Nah, dari Mughirah bin Syu'bah ini dia punya dendam ke Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, dan atas hancurnya kekaisaran Persia. Maka pada suatu hari, tepatnya pada tahun 23 Hijriah, pada suatu hari tepatnya pada Umar bin Khattab dibunuh Abu Lu'lu'ah pada waktu sholat. Ya. Dan yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini yaitu dari tahun 23 sampai 35 Hijriah. Nah, mungkin kelebihannya Utsman bin Affan ini
tidak terlalu menonjol karena Utsman bin Affan karena Utsman bin Affan yang termasuk panitia ini adalah Zaid bin Sabit, ketua dibantu oleh Abdullah Zubair, yaitu pemushafan Al-Quran. Nah, makanya di zaman Utsman bin Affan ini terkenal ada qiraah sab'ah. Pripun Pak? Bininya Pak. Jangan. Nah, di samping usaha pembukuan Al-Quran tersebut, Khalifah Utsman juga melakukan usaha perluasan daerah kekuasaan Islam, sehingga pada saat itu Islam mencapai Afrika, Tunisia, Sudan, Timur Barat. Nah, selanjutnya yaitu kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Sejak kecil telah bergaul dengan Rasulullah SAW karena Nabi juga diasuh oleh Abu Thalib. Setelah Nabi Muhammad SAW berkeluarga, maka Ali ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Ali lahir di Mekah pada tahun 661 Hijriah. Nah, di masanya Ali bin Abi Thalib banyak peperangan yang terjadi ketika masa pemerintahan Khalifah Ali, dan yang terpenting adalah peperangan Jamal dan Siffin. Peperangan Jamal dinamakan peperangan Jamal atau unta karena Siti Aisyah istri Rasulullah SAW dan putri Abu Bakar As-Siddiq ikut dalam peperangan ini dengan mendarai unta. Ikut campurnya Aisyah memerangi Ali terpandang sebagai hal yang luar biasa karena sehingga orang menghubungkan peperangan ini dengan Aisyah dan untanya. Walaupun peranan yang dipegang Aisyah tidak begitu besar, sesungguhnya peperangan ini adalah peperangan yang pertama kali terjadi antara dua laskar dari kaum muslimin, di mana kaum muslim menghadapi seorang muslim dengan amarahnya hendak menumpahkan darah saudara seagama. Nah, peperangan Jamal terjadi karena keinginan dan nafsu perseorangan yang timbul pada diri Abdullah bin Zubair dan Talhah serta perasaan benci. Nah, benci Aisyah terhadap Ali. Dosa Talhah. Tahu Talhah enggak? Siapa Talhah? Ya, saya enggak tuju. Ini ada di sini. Nah, ini tidak sampai mempengaruhi kaum muslimin dan tak ada pengaruhan terhadap Aisyah yang dapat mendorong Aisyah agar mempengaruhi kaum muslimin dengan menggunakan kedudukan sebagai Ummul Mukminin. Akan tetapi Abdullah bin Zubair sangat bernafsu untuk menduduki kursi khalifah dan berupaya dengan sungguh-sungguh menghasut Aisyah menghidupkan api peperangan agar keinginan menduduki kekhalifahan dapat tercapai. Nah, yang kedua yaitu peperangan Siffin. Nah, peperangan Siffin ini adalah peperangan antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Ali dan pengikut-pengikutnya mulanya mengira bahwa peperangan yang pertama dan itu pun akan merupakan peperangan penghabisan Rasulullah untuk mendukung Muawiyah bin Sufyan. Yang didukung penduduk Syam Muawiyah adalah anak Abu Sufyan atau paman Utsman. Nah, mungkin dari Ali bin Abi Thalib tidak terlalu banyak yang didapatkan karena pada zamannya Ali bin Abi Thalib ada peperangan Siffin dan ada peperangan Jamal. Nah, pada peperangan Jamal yaitu antara peperangan Siti Aisyah dengan istri Rasulullah dengan Siti Aminah. Dan di perang Siffin yaitu antara Ali bin Abi Thalib dengan
Sayyid Muawiyah. Dan ini pun nanti akan dilanjutkan dengan pepecahan antara Islam dan pembagian Islam. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan untuk kekhalifahannya? Iya, apa Mas yang ditanyakan Mas? Iya Pak. Sejak kapan? Bangun. Apa? Ya udah, kalau nggak ada yang tanyakan apa? Sejak kapan jenengan jadi guru? Ada yang tanyakan nggak? Ya udah, kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin PR untuk kalian yaitu merangkum apa penjelasan kekhalifahan tadi. Dan nanti LKS, iya LKS-nya nanti beli di koperasi di sana. Ya PR untuk minggu depan yaitu satu maju satu untuk menceritakan kekhalifahan. Aku suka. Mungkin itu saja. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dahulu. Nah, sebelum berdoa, saya minta maaf jika punya salah. Terima kasih. Berdoa. 1 tambah 1 banyak. Al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.